lokal. Tahan dulu ya. Bahwa ini bisa dimunculkan, tidak harus eksplisit, tajam, tidak harus seperti itu. Tapi intinya adalah ada beberapa mapel itu yang cocok itu di mainstreaming, ya dimasukkan. Oke, itulah yang disebut dengan diversifikasi kurikulum. Itulah yang disebut dimungkinkan adanya sebuah grading. Oke, sekarang kita masuk kepada yang lebih dalam lagi. Bagaimana kalau kita mengembangkan sebuah muatan yang khas dari Kabupaten mana? Blitar, Bapak. Blitar, ya Blitar. Maka judulnya adalah muatan lokal sekolah sangat sini misalnya, ya Bapak Ibu. Atau budaya bahasa, tapi nggak ada bahasa Blitar, nggak ada ya. Bahasa Jawa kan? Iya. Kan? Misalnya bahasa Jawa, Bapak Ibu. Oke, bahasa Jawa. Saya katakan cepat sekali Bapak Ibu ini, mohon dimengerti ya. Kalau Bapak Ibu mengambil bahasa Jawa, maka Bapak Ibu kalau di Blitar untuk SD, PAUD, SD, SMP itu per BUK Bupati. Ya. Tapi kalau itu kota per Walkot gitulah ya sama. Tetapi itu SMA, SMK, SLB maka per BUK. Bapak Ibu dengarnya sama, BUK sama BUK. Nah, soalnya di kamar hotel itu ada ketembat, nanti dipakai. Ya, peraturan bupati dan peraturan gubernur, nah gitu aja. Jadi kalau untuk Bapak Ibu misalnya di Blitar itu adalah untuk jenjang PAUD SD SMP ya cukup perbuk ya bupati. Tapi kalau untuk SMA dari Jawa Timur ya, SMA, SMK sama SLB maka harus gubernur ya, peraturan gubernur. Ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendapatkan pengakuan JP atau pengakuan jam beban ngajar ya, JP jam pelajaran. Itu berapa Bapak Ibu? 2. Dan itu sudah diatur dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Pak, kita maunya 4. Boleh, tapi yang diakui 2 ya, yang diakui 2 Bapak Ibu. Artinya 2 JP itu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Jadi yang harus ada perbuknya itu adalah 1. Namanya nomenklatur dari muatan lokal bahasa Jawa. Stop sampai di sini. Kalau muatan lokal bahasa Jawa, maka tidak perlu lagi siapa yang bisa ngajar, tidak perlu mencantumkan itu. Kenapa? Karena sudah ada PPG-nya bahwa yang mengajar guru bahasa Jawa itu adalah guru dari latar belakang pendidikan bahasa Jawa. Ya, karena sudah PPG-nya. Ini mapel ya, cerita mapel ya ceritanya ya. Mapel. Ya, untuk SMP. Oke. Nah, supaya nanti guru kelas itu bisa, maka Bapak Ibu disebut siapa yang bisa mengajar untuk SD ya. Siapa yang bisa mengajar, maka disebut guru kelas. Tapi kan nggak ada masalah dengan CP, nggak ada masalah. Saya ngatakan berbicara ini dalam konteks karena ada guru kekurangan jam belajar, bukan kekurangan jam mengajar, ya jam mengajar. Bahwa dia misalnya kurang berapa JP, sebenarnya kalau itu relevan maka bisa diambilkan dari 2 JP yang ada di pulau. Tetapi ya harus make sense. Misalnya budaya dan kearifan lokal Blitar, misalnya ya, bukan bahasa Jawa loh ya. Dengarkan sekali lagi. Misalnya muatan lokal itu adalah budaya dan kearifan lokal Blitar. Maka ini kan tidak ada PPG-nya, tidak ada fakultas atau jurusan di perguruan tinggi yang mengatur, yang menyediakan jurusan budaya dan kearifan lokal Blitar. Maka Bapak Ibu di dalam yang namanya perbuk itu harus disantumkan yang bisa mengajar muatan lokal, budaya dan kearifan lokal Blitar adalah guru mapel titik-titik, guru mapel titik-titik, dan titik-titik misalnya. Yang cocok siapa misalnya? Guru seni budaya, guru mungkin keterampilan, mungkin ya. Terus kalau itu Pak,
Bapak Ibu, tapi jangan masuk guru matematika. Itu kan kenapa kok kemudian masukin jamnya kurang Pak? Nggak bisa kayak gitu. Ada pakem-pakemnya juga. Oke. Bapak Ibu, minimal payung hukumnya adalah peraturan kepala daerah. Syukur-syukur bisa perda. Perda lama setahun. Tapi kalau bupati cepat, ada lagi cepat lagi. Namanya adalah keputusan bupati karena tidak melalui harmonisasi. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pilih. Kalau waktunya cepat, pendek, ya udah ambilnya keputusan bupati, SK bupati. Tapi kalau lama, jadi kalau keputusan itu ketetapan itu begini, ketetapannya. Ketetapan itu adalah ketetapan itu adalah ada diktum, nggak usah pasal-pasal. Tapi kalau ada pasal-pasal itu bisa disebut dengan peraturan. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada peraturan kepala daerah, maka tidak bisa ada pengakuan jam mengajar. Clear, dan itu diajukan kepada GTK. SK sekarang terkait dengan CP. CP-nya bagaimana? CP-nya cukup ditetapkan oleh kepala dinas. Ya. Bapak Ibu lihat kerangkanya yang namanya CP, 1 itu rasional, 2 itu karakteristik, 3 tujuan, 4 CP. CP umum, fase A, CP umum, kemudian CP per elemen. Bapak Ibu kemudian ditetapkan oleh, nggak usah pergub, cukup yang namanya perkadis. Ya, itu juga sudah oke, SK perkadis. Oke, kalau sudah itu dipenuhi maka nggak ada masalah dengan yang namanya mutlak. Ya, Bapak Ibu jam mengajar diakui, kemudian Bapak Ibu CP kemudian diturunkan ke dalam yang namanya perencanaan pembelajaran. Itu ada guru-guru masing-masing. Baik Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, ya. Dan juga terima kasih kepada Pak Fauzi yang menemani saya. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.